Ekspresi di wajah Xiaoyan bahkan lebih terkejut saat melihat api emas yang memancar keluar dari tubuh Yiwa. Dia benar-benar bisa merasakan aura familiar dari api emas yang muncul. Api emas yang muncul itu sama persis dengan api suci iblis yang dimilikinya. Xiaoyan terkejut saat menyadari hal itu. Ia mencoba memanggil api suci iblis, namun api itu nampaknya menghilang dan memasuki tubuh Yiwa. Apa yang terjadi? Apakah api suci iblis memiliki hubungan dengan api lotus iblis? Pikir Xiaoyan. Di saat Xiaoyan merasa heran, satu jejak suara terdengar di benaknya. Xiaoyan, aku bisa merasakan sesuatu panggilan di tubuh Yiwa. Itu telah beresonansi denganku. Aku merasa Yiwa memiliki niat api yang sama denganku, kata api suci iblis yang suaranya menghilang. Apa? Niat api yang sama? Karena itu mereka mampu beresonansi satu sama lain, pikir Xiaoyan terkejut. Gorli yang melihat itu juga nampak begitu terkejut. Ia bisa merasakan aura bahaya yang menyebar dari tubuh Yiwa. Sementara itu Yiwa perlahan bangkit dan melambaikan tangannya. Segera satu bayangan naga api raksasa terangkat dan menghantam rantai darah raksasa hingga hancur. Saat berikutnya naga api berputar dan menghancurkan semua mata darah sebelum muncul di depan Yiwa. Douxian bintang 2, ini bagaimana mungkin? Seru Gorli terkejut saat merasakan kekuatan Yiwa telah melonjak dengan drastis. Mata Yiwa dengan dingin menatap Gorli dan mengulurkan jarinya ke depan. Segera naga api melesat sebelum berubah menjadi badai api yang dengan kejam meluncur ke arah Gorli. Mata Gorli sedikit menyipit saat melihat itu. Dia bisa merasakan bahaya serangan dari naga api yang datang. Ia sudah merasa sedikit kesulitan saat melawan Yiwa di awal pertarungan. Dengan kekuatan Yiwa yang melonjak jelas serangannya juga akan lebih kuat. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak bergetar ketika kabut darah liar merembes keluar dari sekitarnya. Saat ia kembali melepaskan domain iblis hingga kabut darah dengan cepat menyapu sekitarnya. Saat berikutnya dia mengepalkan tangannya dan satu pedang darah raksasa muncul. Kemudian dia memegang gagang pedang dan menebas ke arah badai api dan menghantamnya hingga menimbulkan ledakan keras. Kedua kekuatan saling mengikis dan menghancurkan satu sama lain. Tubuh Yiwa yang dikelilingi api tiba-tiba melesat dengan tinjunya yang akan menghantam kepala Gorli. Sambil mendengus dingin, Gorli mengayunkan tinjunya dan kedua tinju saling menghantam. Sementara itu di medan pertarungan lain, kecepatan bergerak Xiaoyan sangat cepat dan dalam sekejap, ia muncul di belakang Xuanling dengan tinjunya yang akan menghantam Xuanling. Namun sebelum tinju itu bisa menghantam, ruang di belakang Xuanling bergetar ketika beberapa rantai darah melesat keluar dan saling bersilangan hingga memblokir tinju Xiaoyan. Di saat yang sama dua rantai tajam meluncur ke arah Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan menebas pedang Xuannya dan menghantam rantai tajam hingga hancur. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Segel di tangannya berubah dan ruang di depannya bergetar ketika beberapa segel telapak tangan muncul secara bersamaan. Kekuatan 6 serangan telapak tangan itu digabungkan menjadi segel telapak tangan raksasa sebelum dengan kejam meluncur ke arah Xuanling. Senyum dingin muncul di wajah Xuanling saat melihat itu, tangannya melambai dan membuat beberapa gerakan menyebabkan ruang di atasnya nampak bergetar ketika kabut darah melonjak sebelum berubah menjadi lonceng darah raksasa yang membungkus di sekitarnya. Segel telapak raksasa akhirnya tiba dan menghantam lonceng darah hingga menyebabkan suara ledakan teredam yang dalam dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Riak energi tersebar memperlihatkan Xuanling yang berdiri di dalam lonceng darah dengan senyum mengejek. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada lonceng darah. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan gemuruh petir melonjak di tubuhnya sebelum berubah menjadi 5 sosok Xiaoyan yang muncul di sampingnya. Tubuh kelima sosok itu berkedip dan sekejap muncul di atas Xuanling dan mengepungnya lalu mengangkat pedang mereka dan menatap Xuanling dengan dingin sebelum dengan kejam menebas pedangnya. Segera 5 bilah cahaya tajam petir yang saling bersilangan dengan kejam bergegas menuju Xuanling. Mata Xuanling sedikit menyipit saat melihat itu.
Dia bisa merasakan serangan Xiaoyan kali ini jauh lebih kuat. Segel di tangannya berubah dan banyak kabut darah merembes keluar dan bergabung dengan lonceng darah menyebabkan lapisan lonceng kabut darah nampak semakin menebal tepat ketika kelima bilah petir tiba dan menghantam lonceng darah di tengah suara teredam yang dalam. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat semua serangannya hancur. Sial, pertahanan bajingan ini sangat kuat. Dia sepertinya sengaja melakukan ini untuk menguras tenagaku. Tidak bisa terus dengan cara seperti ini. Sepertinya menyerang dengan kekuatan Doqi tidak akan memiliki keuntungan. Apakah aku harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang? Bajingan ini mungkin tidak akan lebih unggul jika bertarung dengan kekuatan spiritualku. Meski itu menguras banyak Doqi, pikir Xiaoyan dengan dingin. Sementara pikiran melintas di benak Xiaoyan, ledakan keras terdengar ketika kedua kekuatan saling bertabrakan dan Gorli nampak mundur beberapa langkah dengan tubuh nampak sedikit goyah. Perasaan terbakar mengalir di sepanjang tangannya dan menyebar ke dadanya menyebabkan rasa sakit yang membakar. Kejutan melintas di matanya saat melihat beberapa garis retakan pada baju armornya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yiwa dengan wajah sedikit tenggelam. Pedang api di tangan Yiwa yang memancarkan beberapa kilau warna telah menghancurkan serangannya bahkan merusak baju jirahnya. Sial, gelombang pedang itu kuat sekali, bahkan merusak perisai baju iblisku. Pedang apa itu? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Pikir Gorli penasaran. Dia mengepalkan tangannya dan kabut darah melonjak di tubuhnya untuk mengusir rasa terbakar yang menyerang tubuhnya. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel aneh. Segera kabut darah melonjak dan memasuki baju armor yang rusak dan sedikit memulihkannya. Segel di tangannya kembali berubah dan ruang di depannya nampak bergetar ketika belasan kabut darah keluar dari celah spasial sebelum akhirnya berubah menjadi cermin darah yang melayang di depan Gorli. Saat berikutnya jari Gorli menunjuk ke arah cermin membuat beberapa sosok mayat darah yang berada di dalamnya tiba-tiba membuka mata mereka. Gorli melambaikan tangannya dan belasan cermin darah sekejap melesat dan muncul mengelilingi Yiwa. Di saat yang sama gumpalan kabut darah di tubuhnya melesat dan memasuki cermin darah. Mata Yiwa menyipit saat melihat banyak cermin darah mengepungnya. Sebelum dia bertindak, satu sosok mayat darah melesat keluar dari salah satu cermin dengan cakarnya yang akan menghantam dada Yiwa. Dengan cepat Yiwa mengayunkan pedang dan memotong ke bawah. Segera sosok itu terbelah dan terpotong dan berubah menjadi bayangan yang memasuki cermin darah dan menghilang. Tepat ketika sosok itu menghilang, tiga sosok mayat darah melesat keluar dari cermin dan menyerang Yiwa. Dengan cepat pedang Yiwa kembali menebas dan menghancurkan ketiga sosok itu. Tiga sosok itu baru saja hancur ketika sosok mayat darah lainnya bergegas menyerang Yiwa. Penyerangan ini terus berlanjut dan sosok mayat darah yang muncul dan menyerang semakin banyak. Meski Yiwa sudah banyak menghancurkan mereka namun jumlah mereka terus bertambah. Sial, iblis itu sengaja menguras tenagaku. Aku tidak bisa terus terjerat dengan mayat-mayat ini, pikir Yiwa dengan kemarahan melonjak di wajahnya. Api suci iblis melonjak di pedangnya sebelum dengan kejam menebas pedangnya dengan gerakan memutar yang panjang. Segera bilah api tajam yang membawa suhu panas berubah menjadi bilah api tornado yang melesat dan menghantam cermin darah hingga akhirnya hancur. Gumpalan kabut darah keluar dari cermin darah yang hancur dan memasuki tubuh Gorli. Hal ini menyebabkan tubuh Gorli nampak terguncang dan mundur beberapa langkah dengan wajah terkejut. Dia telah menghabiskan banyak doqinya saat mengendalikan cermin itu. Namun ia tak menyangka Yiwa dapat menghancurkan formasi cermin mayat darahnya. Kekejaman melonjak di wajahnya. Dia merentangkan kedua tangannya dan membuat beberapa gerakan tangan memutar sebelum menyatukan kedua tangannya, dan cahaya darah menyala di matanya. Mengikuti cahaya darah yang menyala di matanya, ruang sekitarnya nampak berfluktuasi ketika banyak kabut darah merembes keluar dari segala arah dan memasuki tubuhnya membuat tubuh mulai membengkak menjadi bola darah raksasa yang menggumpal. Saat berikutnya kabut darah mengeluarkan banyak sosok darah menyeramkan yang muncul. Mata mereka dengan ganas menatap satu sama lain sebelum mulai menyerang yang lain. Sosok darah yang lebih kecil segera memakan sosok yang lebih besar dengan kejam. Setelah memakan sosok yang lebih besar, tubuh mereka perlahan berubah menyusut nampak menjadi seperti daging yang mulai menyebar dan menutupi bola darah menyebabkan ruang nampak bergetar dengan hebat. Sementara ruang bergetar dengan hebat,
Bola darah raksasa perlahan menyusut sebelum akhirnya berubah menjadi sosok iblis Gorli yang lebih kecil menyerupai ukuran manusia dewasa. Yang mengejutkan, tubuhnya menjadi jauh lebih padat, kekar dan berotot. Selain itu dia memiliki 2 tanduk di kepalanya, cahaya darah di matanya bahkan lebih pekat saat dia membuka matanya dan menatap Yiwa dengan niat membunuh yang dalam.